Berikut adalah cara mengatasi ampere bensin atau fuel meter yang tidak menunjukkan lagi. Ini adalah motor Honda Supra di mana digital. Kita ganti dengan yang analog manual. Seperti ini. Oke, langsung saja kita beli pertama-tama bahannya di online, ampere bensinnya atau fuel meternya seharga kira-kira 50.000 yang memiliki kabel 5. Kemudian ampere bensinnya kita bongkar, kita preteli, kita ambil hanya elemennya saja, rumahnya kita singkirkan, lampunya juga tidak kita pakai, nah ini singkirkan. Nah kemudian ini dirubah, kabelnya itu yang dipakai ternyata hanya yang biru dan yang kuning. Nah dipindahkan terminalnya ke atas sehingga tidak mengganggu nantinya papan mainboard speedometer. Oke, langkah yang terpenting di sini adalah kalibrasi. Karena travelnya jarum itu tidak sama untuk tiap motor. Kita harus tahu posisi full di mana, kemudian posisi kosong di mana. Berikut adalah langkah kalibrasinya. Kalau kosong ada di setengah, berarti dia bergerak 1 2 3 strip. Oke, kita lepas. Sekarang kita setel. Kita pasang. Skala jarum pada saat setengah tangki menunjukkan jarumnya di tengah, maka jarumnya kita lepas, kemudian kita pasang kembali power supply kabel birunya tadi ke positif aki, kemudian jarumnya kita pasang pada saat jarumnya kira-kira sudah menunjukkan posisi full, pelampung kita posisikan full. Full di sini, kosong di sini. Daripada kita mengganti tahanan yang ada di ampere bensin, lebih baik skalanya saja yang kita sesuaikan. Ini lebih mudah dan tidak terlalu beresiko. Yang penting kita tahu di mana dia kosong, di mana dia full. Kalau tengah ya tetap isi tengah. Oke, full, setengah, kosong. Oke, mantap. Selanjutnya adalah membuat lubang yang sesuai pada speedometer. Karena ini materialnya plastik, dilubangi bisa menggunakan cutter saja, diukur, ditaruh pada posisi yang tepat sehingga nantinya tidak mengganggu petunjuk. Untuk jalur keluar kabel biru dan kuningnya dibuat lubang di bor di belakang. Jika ingin ditambal lubang itu nanti bisa dengan menggunakan lem tembak. Untuk kalibrasi tadi ya mungkin lebih akurat kalau bensinnya diisi full tangki, kemudian dikuras, kemudian jarumnya disesuaikan. Tapi ya gini juga sudah lumayan akurat lah. Untuk sambungan kabel birunya itu ke positif aki, kemudian kabel kuningnya ke sensor pelampung. Ingat, hati-hati karena di
Di sensor pelampung itu ada kabel hijau, itu jangan diganggu gugat, itu adalah kabel min. Untuk PCB-nya speedometer itu jangan diutak-atik ya, biarkan apa adanya saja. Takutnya diganggu-ganggu malah nanti nggak berfungsi. Yang penting kabelnya dilolos lewat lubang yang sudah tersedia, jangan buat lubang baru. Kemudian kalau kakinya masih nonjol itu plastiknya bisa dipotong sedikit. Hati-hati motongnya, jangan sampai kena kumparan lilitan yang ada di amper bensinnya. Jika sudah dipasang skrupnya, kemudian dipasang speedometernya ke batok. Untuk penyambungan kabel kuning atau yang dari sensor pelampung itu kita ambil yang kabel speedometer yang warna kuning. Kita potong saja, kemudian kita sambung ke amper bensin yang baru. Ini dicari kabel yang kuning karena yang LCD-nya sudah tidak berfungsi ya, nggak apa-apa, kita potong. Kemudian kabel yang dari pelampung tadi kita sambung ke fuel meter ini. Untuk kabel biru itu adalah positif aki, kita ambil yang terdekat adalah switch lampu rem, itu ada kabel hitamnya ya, kita ambil dari yang switch lampu rem saja untuk kabel positif aki. Kemudian diisolasi, selesai. Ya, semoga video ini dapat membantu teman-teman yang mengalami gangguan pada amper bensin LCD digitalnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan berkunjung ke channel ini. Oh ya, kalau misalnya ini bermanfaat, dimohon subscribe-nya bagi yang belum. Bagi yang sudah, terima kasih. Oke teman-teman, berikut adalah cara merangkai dan mengkalibrasi fuel meter atau ampere bensin untuk sepeda motor Honda Supra. Ampere bensin yang kita pakai yang tersedia di pasaran umumnya ada 5 kabel, yaitu kabel hijau, hitam, merah, biru, dan kuning. Untuk pemasangan di dalam speedometer, kabel ini tidak kita pakai. Kita hanya pakai yang biru dan kuning. Yang biru disambung ke positif aki dari kunci kontak, bisa ke switch rem yang terdekat. Kemudian kabel kuning yang menuju LCD, karena LCD-nya sudah rusak, kita ganti, kita potong, kabel kuningnya kita sambung. Selesai penyambungan kabel. Sekarang lanjut ke kalibrasi. Mengapa harus dikalibrasi? Karena setelah kunci kontak di-on-kan, saat pelampung penuh dia menunjuk di sini. Kemudian saat pelampung kita turunkan sampai kosong, menunjuknya di sini. Sehingga kita akan bisa semacam error untuk pembacaannya ya, seolah-olah setengah padahal dia sudah habis. Nah, ini harus kita geser supaya setengahnya menunjukkan setengah. Jadi saat kunci kontak kita off-kan, jarum kita lepas. Kita lepas, kemudian kunci kontak di-on-kan lagi. Tunggu sebentar, kira-kira jarumnya sudah berputar posisi pelampung di full. Di sini jarum kira-kira sudah asnya jarum berputar sudah ke full. Kita pasang lagi, karena tadi
jarak pergerakannya sekitar 60 derajat, maka berarti sekitar di sini. Kita pasang jarum di sini saat kunci kontak on dan pelampung di full. Sehingga F yang baru adalah di sini. Kita tandain. Kemudian pelampung bensin kita turunkan sampai ke kosong. E yang baru nanti ada di sini. Kita tandain. Ini adalah kalibrasi indikator saja, karena untuk mengkalibrasi tahanan di dalamnya lebih susah. Demikian cara kalibrasi.